Selama 2 tahun lebih, perang di Ukraina telah menjadi medan uji coba bagi berbagai teknologi militer. Dari tank canggih hingga sistem pertahanan udara, semua diuji dalam pertempuran nyata. Namun, belakangan ini, ada satu ancaman baru yang membuat Kiev sangat khawatir. Namanya adalah Geran 3, sebuah drone serang buatan Rusia yang ditenagai oleh mesin jet. Drone ini bukan sekadar senjata baru. Ini adalah evolusi berbahaya dari drone yang sudah ada, dengan kemampuan yang membuatnya jauh lebih sulit untuk dihadang. Di video ini, kita akan bedah 3 hal penting. Apa yang membuat Geran 3 begitu berbeda dan berbahaya? Mengapa drone ini bisa kebal terhadap sistem pertahanan elektronik? Dan yang paling mengejutkan, dari mana Rusia mendapatkan komponen-komponen yang digunakan di drone ini, di tengah sanksi internasional? Untuk memahami betapa berbahayanya Geran 3, kita harus melihat pendahulunya, yaitu Geran 2. Geran 2, yang merupakan versi buatan Rusia dari drone Iran Shahed 136, adalah drone dengan baling-baling. Meskipun efektif, kecepatannya relatif rendah, sekitar 185 km per jam. Ini membuatnya rentan terhadap sistem pertahanan udara, bahkan senapan mesin atau meriam anti pesawat ringan. Namun, Geran 3 mengubah segalanya. Menurut Badan Intelijen Militer Ukraina, HUR, Geran 3 adalah versi Rusia dari drone jet Iran Shahed 238. Perbedaan utamanya adalah mesin. Geran 3 dilengkapi dengan mesin turbojet, yang memungkinkannya melaju hingga kecepatan 370 km per jam. Ini 2 kali lipat lebih cepat dari Geran 2. Kecepatan ini sangat krusial. Saat memasuki wilayah pertahanan udara Ukraina, Geran 3 akan meningkatkan kecepatan maksimumnya, membuat waktu reaksi untuk menembak jatuh drone ini menjadi jauh lebih singkat. Drone ini juga dirancang untuk menukik tajam ke target, mempersulit pertahanan untuk bereaksi. Inilah yang paling mengkhawatirkan. Selain cepat, Geran 3 juga memiliki teknologi yang membuatnya lebih sulit dilumpuhkan. Menurut laporan HUR, Geran 3 memiliki sistem navigasi satelit yang tahan terhadap gangguan elektronik. Dalam perang modern, kedua belah pihak menggunakan sistem peperangan elektronik atau electronic warfare, EW, untuk mengganggu sinyal komunikasi dan navigasi musuh. Drone seperti Geran 2 rentan terhadap gangguan sinyal ini. Jika sinyal GPS-nya diganggu, drone bisa menyimpang dari jalurnya dan kehilangan target. Tapi, dengan Geran 3, teknologi jamming resistan ini membuat upaya EW menjadi sia-sia. Drone ini tetap bisa menemukan targetnya meskipun sinyalnya diganggu, menjadikannya ancaman yang jauh lebih sulit untuk dihadang. Dan inilah bagian yang paling ironis. Laporan HUR juga mengungkap bahwa di dalam drone ini, ada hampir 50 komponen asing. Komponen-komponen ini berasal dari negara-negara Barat dan Cina. Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas sanksi internasional. Meskipun Rusia telah dijatuhi berbagai sanksi, suku cadang dari produsen luar negeri tetap bisa masuk melalui jalur tak resmi atau tanpa sepengetahuan produsen aslinya. Fakta ini menunjukkan celah besar dalam sistem kontrol ekspor global dan membuktikan bahwa Rusia masih dapat mengakses teknologi penting dari luar negeri untuk memproduksi senjata canggih. Kehadiran Geran 3 menunjukkan investasi besar Rusia dalam kemampuan drone serang satu arah. Moskow tidak hanya memproduksi drone ini, tetapi mereka juga melakukannya dalam jumlah yang sangat besar. Rusia kini dilaporkan mampu memproduksi ribuan drone per bulan. Mereka bahkan sedang membangun lokasi peluncuran baru untuk memperluas cakupan serangan mereka. Intelijen Barat menyebut, Rusia bisa meluncurkan hingga 2.000 drone dalam satu malam di masa depan. Ini adalah strategi yang sangat berbahaya, menggunakan jumlah besar untuk membanjiri pertahanan musuh. Sistem pertahanan udara mahal seperti Patriot tidak bisa digunakan untuk menembak jatuh setiap drone yang harganya jauh lebih murah. Namun, Ukraina tidak tinggal diam. Sebagai respons, mereka mempercepat produksi massal drone interceptor dalam jumlah besar. Drone-drone ini dirancang khusus untuk mengejar dan menjatuhkan target udara, menjadikannya solusi pertahanan udara berbiaya rendah dan efektif. Menurut laporan terbaru, sistem drone interceptor Ukraina sudah mampu menghadang drone Geran 3. Ini adalah bukti bahwa inovasi dalam peperangan modern tidak berhenti, dan setiap serangan akan memunculkan respons yang setara. Jadi, Geran 3 adalah perpaduan antara kecepatan, teknologi canggih, dan produksi massal. Drone ini mewakili tantangan baru yang signifikan bagi pertahanan udara Ukraina. Namun, perang ini juga membuktikan bahwa inovasi adalah kunci. Ketika Rusia menghadirkan drone jet,
Ukraina merespons dengan drone interceptor. Ini adalah perlombaan teknologi yang tidak akan pernah berhenti, di mana setiap serangan akan memicu pengembangan pertahanan baru. Yang juga penting, drone ini mengungkap kelemahan dalam sistem sanksi global. Selama komponen-komponen penting masih bisa masuk Rusia, upaya untuk menghambat produksi senjata mereka akan terus terhalang. Bagaimana pendapat kalian? Apakah menurut kalian sanksi internasional cukup efektif? Dan apa yang harus dilakukan Ukraina untuk menghadapi ancaman drone jet ini? Bagikan pemikiran kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa, like video ini jika kalian merasa informasinya bermanfaat, subscribe ke channel kami, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa!